Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Ketemu lagi bersama Ikhwan Yuda Kusuma di mata kuliah Farmasi Industri. Kali ini kita akan membahas tentang tempat dan peralatan menurut CGMP atau Good Manufacturing Practice atau CPOB kalau di Indonesia ya. Jadi apa itu standar tempat dan peralatan di industri farmasi? Kita akan bahas di pertemuan kali ini. Oke, pertama yaitu tempat dan peralatan. Jadi prinsipnya adalah kalau di industri farmasi ini saya hanya berbagi pengalaman ya selama 3 tahun saya di industri farmasi seperti apa sih. Yang pertama adalah gedung. Gedung itu harus dirancang agar dalam pengoperasian menguntungkan dan efisien. Maksudnya apa? Jangan terlalu banyak dalam satu ruangan itu harus berisi sesuatu yang betul-betul efisien, tidak terlalu gedibuk-gedibuk, tidak menempatkan suatu barang tidak pada tempatnya. Jadi semuanya harus rapi dan semuanya harus berlabel, ya. Dan semua bagian dalam ruangan tersebut memiliki nama, ada penamaannya, ya. Kemudian peralatan dirancang agar dalam pengoperasiannya mendukung kelancaran proses produksi. Ini adalah gambaran dari industri farmasi di mana gedungnya semuanya itu lampunya downlight ya. Kemudian lantainya menggunakan lantai epoksi ya. Kemudian ini adalah bagian dari mesin tableting dan kartoning ya, biasanya seperti ini. Ini kebetulan saya ambil dari kantor saya yang dulu ya. Jadi ada mesin kartoning. Kita bisa lihat bahwa di sini semuanya bersih, tidak ada noda sama sekali ya. Kemudian yang pertama adalah premise. Premises itu maksudnya adalah gambaran yang pertama ya. Premis harus mempunyai ruang yang cukup dalam pengoperasian mendukung efisiensi flow of work dan efektif untuk dalam komunikasi dan supervisi. Jadi gini, jadi setiap ruangan itu harus mudah diakses ya, harus mudah diakses, namun sirkulasi udaranya juga harus terkontrol. Dalam industri farmasi, dalam satu ruangan dengan ruangan yang lain itu harus ada pengaturan AHU ya. Jadi AHU itu adalah suatu metode untuk mengontrol tekanan udara dalam suatu ruangan. Jadi bakterinya tidak tidak bercampur dari yang area kotor ke area yang bersih. Jadi tekanan udaranya biasanya kalau kalau di industri farmasi kelas A itu lebih besar daripada kelas B. Kelas B lebih besar dari kelas C. Kelas C lebih besar dari D. Kelas D lebih besar dari warehouse. Karena apa? Biar tekanan udaranya harus lebih besar supaya udara dari luar tidak masuk ke dalam ruangan. Ya, semua tempat termasuk processing area, laboratorium, jalan untuk lewat dari dan bagian luar harus selalu dipelihara agar bersih dan nyaman. Biasanya menggunakan troli-troli seperti ini, dan troli ini dikontrol kebersihannya setiap hari, pagi dan siang ya. Jadi ada shift-shiftannya hanya untuk mengontrol troli, kemudian mengatur kebersihan ruangan dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua yaitu premis atau gedung. Gedung harus dirancang dan dipelihara agar terlindung dari masuknya atau sarang serangga. Kita bayangkan di sini hampir tidak mungkin serangga itu menempel. Karena apa? Karena di bagian epoksi ini dibuat melengkung, ya, dibuat melengkung. Kemudian setiap pintunya itu ada locknya. Jadi begitu seperti di kampus kita ya mungkin ya, begitu dibuka dia akan menutup dengan sendirinya. Selain dipengaruhi oleh alat yang di atas pintu itu untuk ngelock itu juga dipengaruhi juga adanya tekanan udara yang berbeda. Begitu tekanan udaranya di dalam lebih kuat maka langsung jeder gitu biasanya. Ya. Kemudian premis harus terpelihara dari kerusakan, keadaan gedung harus selalu terpelihara, tetapi harus dijaga agar dalam perbaikan tersebut tidak mengotori produk. Biasanya kalau ada renovasi, itu satu line itu ditutup. Satu line itu bisa ditutup total ya supaya di sana tetap konstruksi tetap bisa berjalan ya. Kemudian ini bahkan gudang pun itu sangat bersih ya. Gudang pun di sini akan sangat bersih. Di pertemuan berikutnya nanti saya akan memberikan gambaran tentang gambaran gudang dan dan juga
karantina di gudang seperti apa ya. Jadi gudang itu di bagian bawahnya setiap barang itu menggunakan palet-palet ya, menggunakan palet sehingga tidak menyentuh tanah secara langsung ya. Jadi tidak mungkin basah, tidak mungkin lembab seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu gedung harus terjaga atau terkontrol secara efektif dengan fasilitas kontrol udara ya, termasuk suhu, kelembaban, filtrasi. Tidak, dalam hal ini akan terkait dengan lingkungan luar. Jadi kondisi kerja, suhu, kelembaban, kemudian noise level ya. Noise level itu apa? Level bunyi atau kebisingan. Biasanya kan beberapa alat itu kayak mesin tablet kan bunyinya keras ya, jedek 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 jedek. Nah, itu harus terkontrol supaya apa? Tidak mempengaruhi yang lain. Apalagi getaran ya. Satu ruangan dengan ruangan yang lain harus terkontrol juga terkait dengan getarannya. Tidak boleh mesin yang bergerak itu berdekatan dengan mesin yang untuk analisa seperti itu ya. Kemudian ini adalah, jadi kalau di industri farmasi itu biasanya lantainya itu terdiri dari, misalkan nih, industri farmasi 3 lantai. Itu aslinya sebenarnya bukan 3 lantai, tapi ada berapa? 6 lantai. Jadi lantai pertama, kemudian ada lantai mezanin. Mezanin itu apa? Ini isinya adalah air controller atau udara, sirkulasi udara, kemudian alat-alat di atas kita, kemudian penggantian lampu juga langsung di mezanin gitu ya. Jadi ada ruangan khusus untuk mengontrol, kemudian baru masuk ke lantai 2. Di atas lantai 2 juga ada mezanin lagi, kemudian masuk lantai 3 dan mezanin lagi. Jadi setiap industri farmasi itu berbeda ya. Jadi pertama yaitu ruang apa dulu, misalkan ruang penimbangan atau gudang, di atasnya ada mezanin, kemudian atasnya ada ruang produksi, kemudian ada mezanin lagi, kemudian di atasnya lagi ada ruang packing mungkin ya, kemudian ada mezanin lagi. Oke. Nah, kemudian yang keempat yaitu terkait gedung, kipas angin menyebabkan kontaminasi karena debu dan gas yang terhambur. Makanya harus ada cleaning validation atau validasi cleaning. Nanti akan kita bahas di materi berikutnya tentang sanitasi dan hygiene. Jadi debu saja itu tidak boleh semua ruangan, misalkan ini kan kita lihat orang ini lagi apa? Sedang menimbang. Nah, ketika menimbang itu bentuknya serbuk. Otomatis ada kemungkinan dia itu ketika memasukkan ke dalam plastik, debunya nempel di sini kan. Nah, itu juga harus terkontrol. Makanya harus divalidasi. Validasi oleh siapa? Ada double checker. Di farmasi itu, di industri farmasi selalu ada double checker sebelum ke supervisor. Jadi, yang pertama adalah checker penimbang pertama, yang kedua adalah penimbang yang lain ya. Kemudian baru setelah clean, baru nanti akan dicek oleh supervisornya ya. Supervisornya biasanya siapa? Ya kalian-kalian inilah ya. Kemudian sirkulasi udara tidak boleh menyebabkan kontaminasi pada produk. Jelas. Karena apa? Bisa menyebabkan risiko terbesar dalam industri farmasi, yaitu satu, kontaminasi, yang kedua adalah mix up. Mix up adalah ketercampuran dua bahan yang sangat berbeda. Berbeda fungsinya, berbeda kestabilannya, seperti itu, dan ini akan mempengaruhi produk. Nah, biasanya di tempat penimbangan seperti ini ada penyedot atau duster, collecting dust ya. Begitu menggunakan collecting dust, nanti akan tersedot dan langsung terkumpul di sini. Tertarik di sini, kemudian akan terkumpul dan collecting dust-nya akan dibuang seperti ini. Ya. Kemudian lantai produksi, ini kita lihat lantai produksinya juga sama seperti tadi, berlapis epoksi, jadi mengkilat, bukan berkeramik, tidak ada sekat, tempatnya harus licin. Makanya biasanya sepatunya juga sepatu khusus yang sudah disediakan oleh perusahaan ya. Jadi lantai dan daerah tempat produksi harus dilapis dengan bahan yang kedap air dan bebas dari keretakan dan sambungan terbuka. Hampir tidak pernah dalam pengalaman saya ada bagian cat yang retak, sama sekali tidak. Bahkan tembok pun tidak. Ya. Dinding harus dilapis dengan bahan yang licin dan mudah dicuci. Langit-langit dibuat dan dilapis sehingga dapat dipelihara agar tetap bersih. Ini ya, bagian langit-langit ini pojok-pojokannya juga harus dibersihkan setiap hari. Ya.
Kemudian melengkungkan sambungan antara dinding, lantai, dan langit-langit ya. Jadi bahannya itu biasanya menggunakan epoksi. Nah, kemudian setiap ada pipa, kabel, dan sebagainya, pemasangannya tidak mengganggu pembersihan ruangan. Kita lihat di sini, apa yang berbeda? Ya, di sini selalu ada line, ya. Bahkan di sini pun ada garis-garisnya, ya. Sekat pun ada. Karena apa? Semuanya harus ditempatkan tepat pada areanya. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari tadi mix up atau ketercampuran, ya. Pembuangan harus mempunyai ukuran yang memadai dan harus menggunakan air brake system, ya. Pada saluran terbuka harus mudah dibersihkan. Nah, kemudian gedung ketujuh, yaitu ruang tempat menaruh barang yang dipakai dari rumah harus terpisah dari ruang produksi. Biasanya ada yang namanya gowning. Ini namanya gowning. Gowning itu adalah tempat menggunakan seragam perusahaan, ya, atau menggunakan seragam industri yang seperti astronot itu. Jadi semua pakaian, ya, semua pakaian kecuali pakaian dalam itu harus dilepaskan, ya kan, harus dilepaskan dan diletakkan di lemari khusus untuk pakaian rumah, dan kita mengambil pakaian khusus untuk pakaian perusahaan, ya. Jadi biasanya sudah ada namanya masing-masing, tidak mungkin tertukar. Toilet tidak boleh terbuka langsung dengan daerah produksi. Tempat dalam pabrik tidak boleh terkontaminasi dengan aktivitas lain. Oleh karena itu harus selalu diamati, ya. Binatang piaraan harus benar-benar terpisah dari manufaktur, ya. Nah, ini adalah gambaran gudang. Ini adalah forklift, ya, dulu seperti ini. Dulu saya sempat berada di warehouse dan dispensing. Jadi setiap produk yang jadi atau bahan baku ataupun produk setengah jadi itu diletakkan di seperti ini. Kemudian begitu kumpulkan dalam satu palet, dia akan di wrapping, ya, di wrapping. Setelah di wrapping, dia akan diberikan label. Di kardusnya diberikan label, kemudian di wrapnya juga diberikan label biasanya. Nah, teman penyimpanan obat dan pembuatannya harus benar-benar terjaga. Benar-benar hanya orang tertentu yang boleh masuk. Kalau perlu, oh, ya, kalau perlu suatu ruangan tertentu hanya untuk produk tertentu pula. Misalkan nih, dulu tempat saya adalah produksi terbanyak adalah Stimuno dan Rhinos, ya. Sini ada Stimuno, sini ada Rhinos, satu line itu. Kemudian sebelah sini ada Bosca yang akan diekspor ke Belanda, ke Afrika, ya, ke Nigeria. Nah, kemudian di sini ada Glucian yang akan dikirim ke UK, ya. Perlindungan dari cuaca harus diperhatikan. Jadi wilayah gudang juga harus diperhatikan. Jadi gudang itu ada penyimpanan produk yang Pareto atau yang umum, suhunya itu sekitar 22 sampai 28 derajat Celcius, itu berada di seperti ini. Kemudian ada yang di suhu dingin, ya, berarti 2 sampai 5 derajat Celcius, dan suhu beku, ya, itu kurang dari 0 derajat Celcius biasanya, ya. Kemudian sampah tidak boleh ditimbun dan harus dikelola dengan baik, khusus untuk bahan pengemas yang berupa cetakan, ya kan, dan bahan baku serta produk yang reject. Reject itu artinya ditolak, ya, karena mungkin kemasannya tidak rapi atau labelnya tidak jelas, atau mungkin kerusakan pada mesin yang menyebabkan tidak tertutup sempurna. Nah, daerah produksi tidak boleh dipergunakan untuk lalu lintas personil dan barang atau penyimpanan kecuali produk dalam proses, ya. Nah, dalam semua kegiatan harus ditanggulangi berbagai kemungkinan kontaminasi, dan kontaminan paling banyak adalah dari manusia, ya. Kemudian yang kedua yaitu tadi kan ada mezanin. Kenapa mezanin harus ada mezanin? Karena pemrosesan bahan non medis, ya, seperti ganti lampu, kemudian mengontrol tekanan udara tidak mungkin bersamaan dengan ruang pemrosesan obat. Jadi harus ada mezanin. Nah, ini adalah salah satu gambaran tempat saya dulu, yaitu schedule pembersihan harus tertulis. Nah, di sini ada tulisan alat dinyatakan bersih. Siapa yang membersihkan? BRY. Tanggal berapa? Iya. Ini berapa? Nanti saya akan ngecek di sini, sudah bersih. Kemudian saya kasih nama, kemudian saya tanda tangan, saya validasi di sini, ya.
Pembersihan menggunakan vakum dan cara basah dianjurkan. Sebaliknya, menggunakan udara, tekanan, atau sikat sangat berhati-hati sebab menaikkan risiko kontaminasi. Biasanya menggunakan vakum iya, dibersihkan dengan air, tapi umumnya ya. Peralatan harus didesain, ditempatkan, dirawat sesuai dengan penggunaannya dalam proses produk. Ya, peralatan harus mudah dibersihkan. Jadi ini kan sudah selesai nih. Begitu sudah selesai, semua bahan dikeluarkan dari alat untuk pembuatannya, kemudian dicuci. Jadi di sini tidak ada orang malas ya. Jadi di industri farmasi tidak ada orang malas. Karena apa? Malasnya akan beresiko pada mix up-nya suatu obat. Jadi yang namanya biasa yang jarang cuci-cuci piring, mulai sekarang mulai cuci-cuci piring ya. Karena apa? Kita harus terbiasa untuk hidup bersih ya. Karena apa? Beresiko kontaminasi ya. Kemudian bagian alat yang kontak dengan bahan minimal sifat reaktif, aditif atau absorbtifnya itu tidak boleh merusak produk ya. Jadi harus oli itu harus tetap terkontrol, setelan juga harus tetap terkontrol, jangan sampai berubah ya. Peralatan harus diperiksa kebersihannya pada tiap penggunaan harus diutamakan ya. Peralatan harus ditempatkan pada jarak yang cukup dari peralatan yang lain sehingga untuk mencegah kekeliruan kontaminasi silang atau mix up tadi ya. Jadi begitu sudah selesai begini, itu biasanya harus diberikan label ya, dan alatnya harus dibersihkan semua. Peralatan timbang dan alat ukur lainnya pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana tertulis. Jadi tidak ada yang namanya menunda nanti-nantilah atau shift kedua lah, nggak ada. Jadi begitu selesai tugasmu itu harus disiplin ya. Pipa dan valve harus dikenali benar-benar mengenai isinya ya. Peralatan untuk pembuatan obat itu harus mempunyai rancang bangun dan konstruksi yang tepat, ukurannya memadai, kemudian ditempatkan pada tempat yang tepat, kemudian sebelum digunakan harus terkualifikasi ya. Biasanya itu untuk kualifikasi itu kan ada validasi, ada kualifikasi. Kalau validasi itu valid artinya dapat dipercaya. Nah, kalau kualifikasi, qualified artinya apa? Memenuhi persyaratan ya. Memenuhi persyaratan apa? Apakah suatu alat itu masih bisa digunakan secara optimal atau tidak? Caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan IQ, OQ, dan PQ. Ya, saya akan jelaskan di slide berikutnya. IQ, ya kan? IQ itu adalah pertama adalah DQ dulu. DQ adalah Design Qualification. Artinya kualifikasi yang dilakukan pertama kali dalam melakukan validasi dan peralatan sistem yang baru. Maksudnya seperti apa? Begitu misalkan nih, kita beli timbangan, ya kan? DQ itu adalah desain. Saya pengennya yang begini, timbangan yang bisa nolnya 4 angka di belakang koma, kemudian menggunakan listrik 220 volt, ya 220 volt, kemudian 400 watt aja. Nah, seperti itu. Itu kualifikasi desain keinginan kita. Nah, kemudian ada IQ. IQ itu adalah Installation Qualification. Artinya adalah kualifikasi terhadap fasilitas yang baru dimodifikasi. Maksudnya gimana? Kan tadi ya kita beli timbangan. Nah, instalasi itu artinya gimana? Oh, kacanya dipasang. Oh, kabelnya dipasang. Oh, bisa apa namanya? Bisa nyala gitu ya. Sudah terpasang semuanya pas, tidak ada yang tidak pas gitu ya. Nah, setelah itu OQ. OQ itu Operational Qualification. Nah, di sini dicoba alatnya si timbangannya itu. Apakah timbangannya itu mampu beroperasi dengan baik atau tidak? Nah, lihatnya dari mana? Kita cek kalibrasinya. Kalibrasi itu adalah untuk memastikan bahwa semuanya itu masuk dalam standar CPOB, ya. Kemudian prosedur pengoperasian dan pembersihan, kemudian pelatihan terhadap operator itu adalah kualifikasi operasional. Nah, setelah operasional, oh dia bisa nyala, oh lampunya benar warnanya biru, oh iya mas, nolnya betul 4 angka di belakang koma, oh kabelnya memang sudah bisa menyalakan mesin ini, itu adalah operasional. Nah, setelah itu baru dilihat performance-nya, ya, menjamin dan mendokumentasikan bahwa suatu sistem peralatan telah memenuhi spesifikasi. Oh iya, ini setelah dikalibrasi ternyata sesuai dengan spek yang kita inginkan, performance-nya bagus, kinerjanya bagus ini alat. Nah, setelah itu baru
harus masuk dalam sistem tersebut. Nah, kemudian harus bagian peralatan yang bersentuhan dengan bahan baku, produksi antara produk ruahan dan obat jadi tidak boleh bereaksi, mengadisi atau mengabsorpsi. Biasanya untuk di industri farmasi semuanya menggunakan bahan anti karat atau stainless steel ya. Nah, untuk produk non steril itu stainless steel yang IC 304, kalau yang steril itu IC 316. Jadi lebih tinggi yang produk steril ya. Bahan yang bereaksi dengan baja tahan karat adalah gelas ya. Kemudian peralatan mudah dibersihkan, dikalibrasi atau dipastikan bahwa hasil pengukurannya itu valid ya, harus dikalibrasi. Kemudian penyaring tidak boleh melepaskan serabut dan tidak boleh dari asbes. Nah, untuk instalasi dan lokasinya dalam satu ruangan hanya boleh ada satu peralatan. Jarak antar peralatan juga harus diprediksi supaya apa? Supaya nggak bertabrakan, nggak gampang rusak ya. Kemudian yang paling penting dalam industri farmasi sekali lagi adalah penandaan dan ya. Dan pemberian nomor peralatan lebih dari satu dan ada protap. Protap itu adalah prosedur tetap. Jadi kita hidup di industri itu penuh dengan SOP atau standar operating prosedur atau prosedur standar operasional ya. Tidak memenuhi SOP yang terkena adalah semua lini. Satu bagian saja tidak memenuhi SOP akan merusak semua proses dalam industri farmasi. Sistem penunjang sistem lain adalah pemanas, ventilasi, pengaturan suhu, ya kan, suhu harus terkontrol ya. Jika bahannya memang tidak suka terhadap suhu panas, kita harus berada di suhu dingin untuk produksi dan penimbangannya. Nah, untuk pemeliharaan harus dirawat menurut jadwal, ya kan. Ada prosedur perawatannya, ada catatan pemeliharaannya, dan ada catatan pemakaian alatnya. Harus ada logbooknya. Makanya ketika kalian praktikum, tolong sekali ini untuk berlatih ya berlatih untuk bertanggung jawab, pemakaian alatnya seperti apa, nyatet di logbook atau tidak, kemudian dicatat yang bersihin siapa, ya kan, pembersihannya seperti apa, nggak asal selesai. Nah, itu adalah salah satu langkah untuk di industri. Kalau kalian tidak disiplin, maka akan sulit sekali beradaptasi di industri farmasi. Ini adalah salah satu instalasi udara ya. Kemudian ini untuk perapian jika terjadi kebakaran ya. Kemudian ini adalah AHU juga ya. Kemudian ini salah satu yang dulu pernah saya validasi. Oh, ini bersih. Pastikan semuanya tidak ada serbuk sama sekali, tidak ada sisa bahan sama sekali. Kalian bisa ngecek, baru setelah itu supervisor akan meriliskan atau ACC ya. Kemudian ini juga sudah dibersihkan. Ini juga pastikan semua salah, bahkan di bagian baut seperti ini harus tetap bersih. Di bagian sekat-sekat pojok-pojok ini juga harus bersih ya. Itu saja. Ingat bahwa poison and medicine are often the same substance given with different intents. Jadi racun dan obat itu merupakan sesuatu yang sangat mirip ya, yang diberikan dengan dosis yang berbeda ya. Oleh karena itu, disinilah peran farmasis sebagai drug expert. Oke, thank you for watching. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.